Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman di seluruh Nusantara, tantaretan setejeh, negara semolje, negara se agung, negara se damai, negara se aman gak itu. Tadi malam telah kita menonton debat antara tiga paslon. Ya, cukup menarik perhatian, cukup menarik para pecinta, para pengagum, para pendukung dari ketiga paslon. Ya, cukup baik juga. Namun ada yang kurang baik dan bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh agama kita, apa yang telah digariskan oleh pedoman kita itu kan mestinya Al-Quran, dan Al-Quran itu telah semuanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad berdebat, bagaimana Nabi Muhammad berargumen, bagaimana Nabi Muhammad berakhlakul karimah terhadap lawan debat. Kalau seperti tadi malam, saya kurang setuju. Pertama, cenderung peserta debat mendiskreditkan, memojokkan, menyerang dan mempermalukan. Itu kurang etis. Jadi perlu dihindari. Jadi laka orang adebat kak dintoh tak kenging memojokkan, tak kenging mempermalukan di depan umum. Karena ketika nanti dipermalukan, ingat bahwa ucapan kita, tindakan kita itu akan semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau kita selalu mempermalukan di depan umum, membeberkan aib orang lain di depan umum, apalagi ditonton di media sosial, media cetak, di kanan kirinya banyak wartawan, diliput, bahkan sampai di luar negeri, wartawan luar negeri kan ada. Jadi kalau sampai memojokkan, mengungkit-ngungkit masa lalu yang sudah nggak ada masalah, itu menurut saya kurang cocok, tak ngepas. Jadi etik dalam berdebat itu sudah diatur dalam Al-Quran. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agama, mengajak kepada kebenaran, itu telah dianjurkan, telah dicontohkan, telah digariskan oleh Al-Quran. Seperti dalam ayat ud'u ila sabil rabbika, ajaklah olehmu ke jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan kata-kata hikmah, dengan kata-kata bijak, wal mau'izatil hasanati, dan peringatan yang baik, wajangan yang baik, wajangan yang teduh, wajangan yang tidak menyinggung perasaan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan jalan yang terbaik. Artinya ada kode etik berdebat yang baik, ada kode etik berdebat yang yang mencerminkan sebagai akhlakul karimah bagi si pendebat itu. Kalau seperti tadi malam, saya menyayangkan, dan kula menyayangkan sampai kejadian ketika desa. Artinya tak sesuai sarang yang dibahas, tapi selalu mengungkit-ngungkit masalah secet lakar ampon. Menurut pakar, ini kata ada masalah. Contoh menurut pakar atau ahli hukum, menurut pakar hukum tata negara, urusan pencalonan Gibran kada tampon tak ada masalah, karena keputusan yang tertinggi untuk perundang-undangan di negeri kita adalah Mahkamah Konstitusi. Bila ampun epotos sarang Mahkamah Konstitusi, mereka ampun mengikat bentak bisa diganggu gugat. Nah, ternyata kun diungkit itu.
Nah, inikah yang perlu disayangkan. Kemudian aib-aib, ya, aib-aib paslon tertentu, ya, diungkit-ungkit, diungkap. Ini tidak memberikan contoh teladan yang baik bagi umat. Jadi menurut saya setuju debat silahkan dilanjutkan, atau walaupun bukan debat pilpres, debat apa saja silahkan, tapi harus punya dasar, harus tidak keluar, ya, dari rambu-rambu, tidak keluar dari kode etik yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Wajadilhum, dan debatlah mereka billati hi ahsan, dengan cara yang terbaik, bukan seperti mendiskreditkan, benih memojokkan, benih mempermalukan, benih membeberkan aib orang lain. Memang ya, kalau untuk supaya tidak dipilih, memang kita harus mengetahui celahnya, memang harus mengetahui dan harus diketahui memang. Tapi kalau selalu diulang-ulang, wong orang kapti kan ataupun oneng kan salah. Contohnya orang sebanyak oneng, ada dia kasus HAM, kanto kan pon 20 tahunan selalu diungkit masalah Prabowo, kanto saya pun melakukan pelanggaran HAM. Itu sudah menjadi isu setiap 5 tahun. Kemudian masalah MK bahwa katanya keputusan itu melanggar etik, ya. Walaupun sudah melanggar etik, itu kan sudah diputuskan, selalu diungkit, padahal bukan masalah itu, ya kan. Yang dibahas tadi malam itu kan masalah pertahanan, kan seperti itu. Jadi menurut saya sudah cacat menurut pandangan hukum Islam, menurut pandangan Al-Quran. Karena apa? Membeberkan aib orang lain yang sudah menjadi rahasia umum, ya, menjadi rahasia umum. Dan rahasia umum itu sudah sudah diputuskan bahwa si Prabowo itu nggak bersalah, kan seperti itu. Jadi selalu diungkit-ungkit. Jadi menurut saya debat boleh, tapi mau sampai mempermalukan orang lain di depan umum, nanti orang yang biasa mempermalukan, menyebarkan aib orang lain di depan umum, maka nanti akan dihisab oleh Allah di depan umum juga, seperti itu. Nah, kalau kalau ngompet atau tidak membeberkan aib orang lain, menahan supaya tidak mempermalukan orang lain, membicarakan orang lain, membicarakan kesalahan orang lain di depan umum atau pada orang lain, maka nanti kita akan dihisab oleh Allah hanya berduaan dengan Allah. Jadi kita tidak merasa malu, ya. Jadi kita akan hanya berduaan, jadi kita tidak dipermalukan oleh Allah. Subhanallah, itulah kemahaadilan Allah terhadap kekasih-kekasihnya, karena tidak ingin dipermalukan, takut dia malu di halayak umum, karena nanti itu kan bukan hanya satu negara ya yang menyaksikan, seluruh dunia itu nanti. Tapi Allah tidak mempermalukan orang yang semasa hidupnya dunia, tidak mempermalukan orang lain di depan orang banyak, seperti itu. Ya, gimana kalau nanti misalnya diserang lalu melawan? Ya, namanya kalau diserang, ya harus melawan, harus klarifikasi. Apakah salah mengklarifikasi? Enggak salah, bicara apa adanya. Yang penting jujur, jangan ditambah-tambah. Terkadang untuk membela diri terkadang diumpet-umpetin, ya.
kesalahan kita diumpet-umpetin. Yang penting jujur dalam menjawab, itu sudah. Jadi kalau diklarifikasi, dijelaskan tuduhan-tuduhan yang yang diserang, ya, yang dituduhkan, diklarifikasi nggak masalah. Yang penting tidak menyerang duluan. Nah, yang menyerang duluan itulah yang menurut saya, bukan menurut saya, ya, menurut etika dalam agama kita itu dilarang memojokkan seseorang di depan umum, dilarang. Jadi saya tidak setuju praktek-praktek yang seperti itu. Gimana ya, kayak lomba cerdas cermat saja itu. Iya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi pesan sekali lagi, kan kita terkadang banyak dihadapkan dengan perdebatan, tapi berdebatlah dengan santun, berdebatlah dengan akhlakul karimah. Jangan berdebat yang terlalu memojokkan orang lain, ya, mendiskreditkan orang lain, mempermalukan orang lain, apalagi mengarang-arang fitnah, mengarang-arang mengarang-arang alasan untuk menjadi menang. Ingat bahwa dalam berdebat itu bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Siapa yang paling benar, visi dan misinya, siapa yang paling berpihak kepada rakyat, visi dan misinya, kemudian program-programnya, seperti itu. Jadi batasi saja program. Jadi membeberkan semua program. Walaupun ada tanya jawab, silahkan tanya jawab, tapi bukan untuk menjatuhkan. Menurut saya yang perlu ditiru, yang perlu diteladani, apa yang telah ditampilkan, apa yang telah dilakukan oleh Bapak Prabowo. Dia sabar, walaupun sebenarnya dia tahu untuk menjatuhkan lawan, dia tahu, tapi dia menahan untuk tidak menyerang. Nah, kalau diserang biasa, karena sudah diserang, itu sudah manusiawi. Tapi pasti, jadi pasti abe nikah mesti abela nikah. Karena orang nggak ditoh, cetlakar wajib abela ke abe tibi senikah kurang. Montak de bela yang lebih lu yang lain. Sepenting abe kak ditoh ajalah sakin apa berdenah, jelaskan apa adanya dengan jujur, ya, dengan tidak ngarang-ngarang. Jadi apa yang diucapkan memang itulah isi hati, seperti itu. Sekali toh melal mukerti ilmu saya manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.